Assalamualaikum kakak-kakak yang saleh dan salehah level 4. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita belajar, kita tebak-tebakan dulu. Oke, tebakan pertama, tumbuhan apa yang banyak maunya? Apa ya jawabannya ya kira-kira ya? Ya, pohon beringin. Yang kedua adalah hewan apa yang selalu hidup sederhana? Apa ya kira-kira jawabannya? Ya, alat kadarnya. Hari ini kita akan belajar ide pokok dalam paragraf. Ide pokok merupakan gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Ide pokok bisa disebut juga sebagai gagasan utama, ide utama, atau pokok pikiran. Ciri-ciri ide pokok adalah: pertama, berupa pikiran utama atau gagasan utama dalam paragraf tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengandung inti permasalahan atau persoalan. Kemudian dinyatakan secara eksplisit dalam kalimat utama atau kalimat topik. Kemudian ide pokok dituangkan dalam satu kalimat yang disebut sebagai kalimat utama. Biasanya kalimat utama dapat diidentifikasi dengan mudah. Nah, berarti ketika kita sedang mencari ide pokok, kita harus cari pertama kali dulu, yaitu kalimat utamanya. Di dalam paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat ringkas dari inti bacaan yang diberikan. Kalimat penjelas adalah keterangan pendukung tentang kalimat utama. Untuk letak ide pokok, apabila ide pokok atau gagasan utamanya berada di awal paragraf, maka disebut sebagai paragraf deduktif. Apabila ide pokoknya berada di akhir, maka disebut sebagai paragraf induktif. Apabila letaknya di awal dan juga di akhir untuk ide pokoknya, maka disebut sebagai paragraf campuran. Mari kita lihat contoh paragraf berikut ini. Buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Buah tomat dapat dijadikan sebagai masker wajah. Tomat juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit. Selain itu, tomat juga bisa membantu mencegah kanker dan untuk kesehatan jantung. Dari paragraf ini kita bisa melihat bahwa kalimat utamanya adalah buah tomat memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Dan ide pokok atau gagasan utamanya adalah manfaat buah tomat. Jadi, ide pokok adalah topik yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Yang digarisbawahi ini adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas yang mana buah tomat dapat dijadikan masker wajah, ide pendukungnya menjadi manfaat tomat untuk wajah. Kemudian tomat dapat dijadikan untuk menjaga kesehatan kulit menjadi manfaat tomat untuk kulit. Kemudian membantu mencegah kanker dan kesehatan jantung menjadi manfaat tomat untuk mencegah kanker dan kesehatan jantung. Hari ini kita akan mempelajari buku paket halaman 98 sampai 99. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keragaman wastra atau kain Nusantara. Beberapa jenis kain khas Indonesia bahkan sudah mulai dikenal dan diakui di mancanegara. Batik merupakan contoh wastra yang keberadaannya sudah mendunia. Banyak turis mancanegara yang sudah mengenal dan menggunakan batik dalam kesehariannya.
Jadi kita bisa melihat di sini kalimat utamanya ada di awal ya. Jadi kalimat-kalimat selanjutnya itu adalah kalimat penjelas tentang keragaman wastra atau kain Nusantara yang contohnya adalah batik. Jadi kuncinya dari kata wastra atau kain Nusantara. Maka ide pokoknya adalah keragaman wastra atau kain Nusantara adalah salah satu kekayaan budaya Indonesia. Karena kalimat utamanya atau ide pokoknya ada di awal, maka disebut sebagai paragraf deduktif. Batik memiliki sejarah panjang di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Namun, batik tidak hanya terdapat di Pulau Jawa, di sebagian besar wilayah di Indonesia juga terdapat batik. Ragam dan motif batik yang tersebar di Indonesia berbeda-beda, bergantung pada daerah tempatnya dibuat. Sebagai budaya Indonesia, setiap lembar kain batik menyimpan jejak sosial, budaya dan lingkungan daerah di Indonesia. Lembaran kain batik bercerita tentang nilai filosofis, kehidupan sosial, dan budaya di wilayah tertentu. Untuk ide pokoknya ada di awal kalimat, karena kalimat-kalimat selanjutnya menceritakan tentang batik itu sendiri, seperti ragam, motifnya, dan lain-lain. Karena ide pokoknya ada di awal, maka disebut sebagai paragraf deduktif. Batik bukan sekedar seni lukis di atas media kain. Batik Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Kini batik pun telah menjadi identitas bangsa Indonesia. Kita pun melestarikannya agar identitas bangsa kita tidak hilang. Melestarikan batik tidak hanya dengan cara menggunakannya, tapi juga memahami makna dan filosofis di balik motif dan ragam kain-kain batik tersebut. Maka ide pokok untuk paragraf 3 adalah cara melestarikan batik adalah dengan memahami makna filosofi di balik motif dan ragam kain-kain batik. Karena ide pokoknya berada di akhir paragraf, maka disebut sebagai paragraf induktif. Oke, kemudian kita gabungkan ya ide-ide pokok yang kita sudah pelajari. Informasi tentang tradisi batik Indonesia. Keragaman wastra atau kain Nusantara adalah salah satu kekayaan budaya Indonesia. Batik memiliki sejarah panjang di Indonesia. Cara melestarikan batik adalah dengan memahami makna dan filosofi di balik motif dan ragam kain-kain batik. Terima kasih kakak-kakak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Akhir kata, Ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.